Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Atorik Nisar Syarial dari kelas TI B2J, TI Malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi multimedia, yaitu yang di dalamnya berisikan tentang proses distribusi Information Kioske, interaktif CD, on demand atau download, dan live broadcast atau streaming media. Yang pertama ada distribusi representation medium. Representation medium ditentukan oleh pengembang berupa informasi Kemudian ada storage medium, pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi. Kemudian ada transmission medium, pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Selanjutnya ada presentation medium, tool dan device yang digunakan untuk proses output informasi. Kemudian ada offline, sistem multimedia standalone, yang berisikan tentang installation atau QoSK, CD-ROM atau software download. Kemudian yang online, sistem multimedia berbasis jaringan, QoSK melalui jaringan komputer, video conferencing, digital TV, internet protocol based television atau IPTV, internet radio, dan application store. Distribution offline. Information QoSK. Sebuah QoSK adalah sebuah terminal berbasis komputer yang digunakan untuk memberikan informasi atau jasa, biasanya di tempat umum. Sistem QoSK digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk direktori informasi, self-service, terminal, katalog elektronik, terminal akses internet, panduan wisata, dan banyak lagi. Ini adalah contoh dari QoSK. Dan ini adalah contoh dari QoSK yang lainnya. Kemudian, aplikasi CD interaktif yang berisikan tentang interaktif company profile, elektronik ensiklopedia, elektronik book atau e-book, elektronik magazine atau e-magazine, produk katalog, interaktif video CD-ROM, marketing CD-ROM, portofolio atau bisnis CD. Dan ini adalah contoh dari CD interaktif. University Knowledge Interactive CD, kemudian ada Nestle Production Guide Interactive CD, ada Northern Defense Industry CD, dan York On Interactive CD Presentation. Ini adalah contoh dari CD interaktif lainnya. Kemudian ada Computer Assisted Instruction atau CIE dan istilah sepadan sinonim yang berisikan tentang Computer Assisted Interaction CAA, Computer Assisted Learning atau CAL, Computer Based Training atau CBT, Computer Based Teaching CBT, Intelligent Tutoring System atau ITS, Computer Based Education atau CBE, Web Based Training WBT. Apakah CAE itu? Computer Assisted Interaction, sebuah sistem pengejaran pendidikan yang dilakukan hampir seluruhnya oleh komputer. Sistem seperti biasanya menggabungkan fungsi-fungsi seperti yang pertama, menilai kemampuan siswa dengan pretest, kemudian menyajikan materi pendidikan dalam bentuk navigasi, memberikan latihan berulang-ulang untuk meningkatkan pengetahuan siswa, memberikan latihan game berbasis belajar untuk meningkatkan kenyamanan, kemudian menilai kemajuan siswa dengan post-test, merekam skor dan kemajuan siswa untuk kemudian diperiksa oleh instruktur kursus. Jenis dari CAE: latihan, pembelajaran, permainan, simulasi, dan tutorial.
Keuntungan penggunaan menghemat waktu latihan, kualitas penggunaan dapat terus meningkat, dapat disesuaikan dengan standar kurikulum, dan mudah dimodifikasi dan diperbarui. Ini adalah contoh program dari CIE. Kemudian ada distribusi online. Karakteristik data multimedia difokuskan pada continuous media atau video dan audio. Memiliki karakteristik voluminous yang berartikan membutuhkan data rate tinggi dan berukuran besar. Kemudian ada real time dan interaktif, membutuhkan low delay, membutuhkan sinkronisasi dan interaktif. Selanjutnya ada on demand files. File media ditaruh di server, dapat diunduh atau di-download kapan saja. Banyak orang secara bersamaan dapat mengunduh file yang sama atau distance learning. Lebih rendah pemakaian bandwidth-nya daripada live broadcast. Proses download dapat ditunda, paket data yang dikirim dapat diperkecil. Selanjutnya ada live broadcasting, merekam peristiwa saat itu juga, kemudian mengkode filenya menjadi stream file, mengirimkan stream file tersebut ke server, kemudian server akan membroadcast stream file ke connected user, membutuhkan lebih banyak transfer rate daripada on-demand file. Proses download tidak dapat ditunda, paket data tidak dapat diperkecil. Selanjutnya ada penerapan live broadcasting, video dan audio streaming atau YouTube, video conferencing atau video call, internet protocol based television atau IPTV, digital TV atau internet TV, dan internet radio. Dan berikut adalah contoh-contohnya. Kemudian ada streaming media. Saat ini sangat mudah menemukan website yang menyertakan file streaming media. Contohnya, internet, radio station, movie trailers, music store atau sampel musik, dan distance learning application. Kelemahannya, pada awalnya internet tidak didesain untuk mentransfer media, tetapi sekarang banyak konten website berisi file multimedia. Pada awalnya, untuk koneksi dengan kecepatan 14,4 kbps modem hanya untuk mendengar suara dengan low quality. Kemudian, untuk mendapatkan suara kualitas CD harus menunggu selama 2 jam atau sangat tidak efisien. Problem utamanya adalah pengguna harus menunggu sampai semua file disimpan di hard drive sebelum bisa dimainkan. Pendengar tidak bisa memutar lagu bersamaan ketika lagu tersebut sedang download, disebabkan karena keterbatasan protokol HTTP. Browser tidak mensupport playback audio files. Aplikasi di luar browser atau audio player tidak dapat langsung memainkannya, harus menunggu sampai browser selesai mendownload. Lama-kelamaan, file yang dipertukarkan dalam jaringan internet menjadi semakin besar, trafficnya meningkat dan menjadi sangat padat, memaksa orang untuk menunggu lama untuk mendownload dan mengirim file, menjadi www World Wide Wide. Konsep dasar stream media. Streaming menawarkan pendekatan baru untuk file multimedia di internet. User tidak perlu menunggu sampai file selesai semua di-download baru bisa dimainkan. Streaming media dapat dimainkan ketika file media sedang ditransfer. Data yang ditransfer melalui internet dimainkan kemudian dibuang atau flash. Streaming media juga menawarkan user control pada saat streaming ketika file dimainkan atau interaktif, hal yang tidak mungkin dilakukan dengan web server biasa. Pengiriman data secara live broadcast atau streaming media.
Dalam streaming multimedia, data ditransmisikan berdasarkan waktu sehingga terjadi pertukaran informasi pada saat yang hampir bersamaan. Kemudian ada sistem streaming media digital. Proses capture suatu peristiwa atau informasi. Informasi dibagi menjadi beberapa paket data. Paket-paket dikirimkan melalui jaringan. Paket-paket diterima, paket-paket disusun ulang, kemudian informasi disajikan. Streaming media. Streaming media adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file multimedia digital secara on-demand atau sesuai permintaan, maupun live broadcast pada jaringan internet. Untuk ukuran paketnya, strongly regular stream, ukuran paket konstan, contoh uncompressed audio atau video stream. Weekly regular stream, ukuran paket data berupa secara periodik, contoh MPEG. Irregular data stream, ukuran paket data tidak tentu. Kemudian ada download versus streaming. Download dapat download dan simpan file dalam HD atau hard disk sehingga dapat dinikmati pada saat offline. File dapat dengan mudah dikopi. Tidak bisa real time. Waktu download lama baru file bisa dimainkan. Rawan pembajakan atau privasi, tidak ada copyright protection. Sedangkan streaming, klik langsung segera dimainkan, mendukung live broadcast karena real time, mendukung user interactivity pada saat streaming, mendukung copyright protection. Hanya dapat dilihat pada saat online. File dihapus setelah dimainkan atau tidak dapat dimainkan kembali secara offline. Kemudian stream media SM atau System Components. SM dapat dibentuk dari beberapa software yang berkomunikasi pada level yang berbeda. Basic Streaming Media System terdiri dari 3 komponen. Encoder, software yang mengkonversi file multimedia ke format yang dapat distreamkan. Server, software yang mengirimkan stream kepada user member. Kemudian ada player, software yang digunakan untuk menjalankan streaming media. Ketiganya berkomunikasi menggunakan protokol internet khusus. Streaming media proses, creation, membuat audio atau video konten yang akan di-stream. Encoding, mengkonversi raw file menjadi format yang dapat di-stream. Authoring, mendesain bagaimana media akan disajikan. Serving, meletakkan file pada server dan mempublishnya di internet. Dan berikut adalah contoh dari SM System Components. Yang pertama ada encoder, kedua server, dan ketiga ada player. Yang pertama, live feed captured by encoder. Encoder transmits signal to media server or media server pulls media on demand from storage. Kemudian, user request media from web server. Web server request streams from media server and send back to user. Kemudian ada encoder. Sebelum file multimedia dapat dimainkan pada streaming media, raw media harus dikonversi ke format yang dapat di-streamingkan melalui internet. Dilakukan dengan streaming media encoder. Prosesnya bernama encoding. Encoding juga melibatkan proses mengurangi jumlah data atau mengurangi jumlah file kompresi menjadi ringan dan kecil untuk streaming melalui internet. Kemudian ada server. Segera setelah file di-encoding, file ditaruh dalam SM server. SM server hampir sama dengan web server yang bisa menghandle request dari multiple client. Setelah web server mengirimkan file ke browser, koneksi antara web server dan browser terputus. SM server menggunakan two-way connection. Selanjutnya ada protokol. Pada level yang paling bawah, Anda harus mempunyai metode untuk mengirimkan SM file melalui internet dan bagaimana server dan player dapat berkomunikasi. HTTP standar protokol untuk deliver web page tidak cocok untuk SM. Untuk SM, ada protokol yang ada tetapi belum distandarkan. Apple QuickTime dan Real System menggunakan RTSP atau Real Time Streaming Protocol. Microsoft menggunakan MMS atau Microsoft Media Service.
Selanjutnya ada kode CS. Setelah SM data di-unpack dan disusun kembali, SM player harus decode dan multimedia sebelum dimainkan atau decoder. Ini dilakukan oleh aplikasi kecil atau library, kemudian menjadi codec. Tentu saja perubahan ukuran file akan mempengaruhi kualitasnya juga. Selanjutnya ada flyer. Software yang dapat berkomunikasi dengan SM server dan dapat memainkan file SM. Dapat berupa standalone, application, atau plugin yang ada di web browser. Menawarkan interaktif kontrol saat stream seperti pause, play, fast forward, dan lainnya. Contoh, RSVP atau Resource Reservation Protocol digunakan untuk mereserve bandwidth sehingga data dapat tiba di tujuan dengan cepat dan tepat. SMRP, Simple Multicast Routing Protocol. Protokol yang mendukung conferencing dengan menggandakan multiplying data pada sekelompok user penerima. RTSP atau Real Time Streaming Protocol digunakan oleh program streaming multimedia untuk mengatur pengiriman data secara real time. RTP, Real Time Transport Protocol, suatu standar untuk mengirimkan data multimedia secara real time. RTCP, Real Time Control Protocol, protokol QoS atau Quality of Service untuk menjamin kualitas streaming. Bagaimana dengan aplikasi MM? Dan ini adalah contoh dari aplikasi MM. Selanjutnya ada Quality of Service atau QoS. Beberapa parameter QoS, data rate, ukuran kecepatan transmisi data, satuannya kbps or mbps, latency atau maksimum paket delay. Waktu maksimum yang dibutuhkan dari transmisi ke penerimaan yang diukur dengan satuan milidetik, paket loss atau error, bit loss. Ukuran error rate dari transmisi paket data yang diukur dalam persen. Hilang dikarenakan buffer yang terbatas. Jitter, ukuran delay penerimaan paket yang melambangkan smoothness dari audio atau video playback. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Bandwidth, user internet connection, server internet connection, data center internet protocol network, dan memperkirakan kebutuhan bandwidth pada saat peak. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dan terima kasih.